on my channel. Fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, Ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas. Baik, terima kasih kepada Ketua kelas. Baiklah, hari ini adakah yang tidak masuk atau masuk semua? Alhamdulillah, ternyata masuk semua ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pahlawanku. Baiklah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengetahui nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Hasanuddin. Yang kedua, siswa dapat menghargai jasa para pahlawan. Dan yang ketiga, siswa dapat meneladani nilai-nilai kepahlawanan. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Nah, dari gambar yang ditampilkan, adakah di sini yang tahu siapa nama tokoh tersebut? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangannya, tunjuk tangan. Ya, benar. Dia adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan raja Islam dari Goa Talo yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, di sini ada sebuah teks tentang Sultan Hasanuddin. Kita baca sama-sama, kemudian di akhir nanti kalian akan membuat ringkasan atau apa yang kalian ketahui dari teks tersebut. Baiklah, kita baca sama-sama. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka Latenri Talato Erun sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Goa, Sulawesi Selatan. Komplek Pemakaman Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Komplek pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, dari teks tadi, coba kalian jelaskan apa yang kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin dari teks tersebut. Ibu beri waktu 10 menit. Cukup tidak 10 menit? Cukup ya? Baiklah, Ibu beri waktu 10 menit. Silakan kalian kerjakan. Nanti salah satu perwakilan ada yang maju untuk membacakan penjelasannya tentang Sultan Hasanuddin ya. Baiklah, silakan kerjakan. Baiklah, ini waktunya sudah menunjukkan 10 menit, berarti sudah selesai ya. Silakan siapa yang mau maju untuk menjelaskan tentang Sultan Hasanuddin.
Iya, Eka. Silakan maju ke depan. Ya, baiklah. Terima kasih untuk Eka. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk Eka. Kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan dari Belanda. Perjuangan dari Sultan Hasanuddin layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, dari gambar yang ditampilkan, itu adalah salah satu contoh percobaan berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu untuk berkomunikasi saat perang. Mari kita coba percobaannya bersama-sama. Langkah-langkah percobaannya yang pertama, duduk bersama kelompokmu. Yang kedua, perhatikan cerminmu kepada kelompokmu. 3. Gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Yang keempat, diskusikan kode yang disepakati untuk berkomunikasi beserta artinya. 5. Setelah berdiskusi, anggota kelompok menyebar ke tempat yang berbeda di sekitar sekolah. 6. Setiap anggota kelompok berdiri di tempat yang terdapat cahaya matahari. 7. Pantulkan cahaya kepada tempat yang disepakati. 8. Buatlah laporan tentang sifat cahaya di akhir kegiatan. Buatlah laporan dari percobaanmu. Baiklah, kita coba bersama-sama. Nah, dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian pelajari? Ya benar, kita belajar tentang Sultan Hasanuddin dan memahami nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Hasanuddin, yaitu sikap pemberani, tidak takut, dan gigih dalam melawan kesewenang-wenangan dari Belanda. Nah, untuk tugas rumah atau PR, coba kalian tuliskan langkah-langkah dari percobaan, kemudian tujuan dari percobaan dan kesimpulan dari percobaan berkomunikasi menggunakan cahaya dan cermin. Dikerjakan sebagai tugas rumah. Minggu depan dikumpul ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, Ketua kelas pimpin doa. Baiklah, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.